فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri astabahullah, seperti biasanya hadis distorkan terlebih dahulu yang sudah diambil sebelum-sebelumnya, yaitu hadis yang berisikan tentang mandi janabah. Ada dua hadis yang sudah disarankan untuk dihafal. Yang hafal dua-duanya setoran seperti biasanya, hafal satu setelahnya dengan cara yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fik, a'anakumullah. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan halaman 224, disimak baik-baik. 224. Qala asy-syarihu asbahullah, disimak baik-baik, ini penting sekali pelajarannya. Biar bisa bantah orang awam. Yang ada orang awam kalau nyentuh perempuan batal wudunya, ternyata gagal faham. Yang sahih, nyentuh perempuan tidak batal wudu, walaupun nyentuh istrinya, menyentuh ibunya, menyentuh saudarinya, enggak batal wudunya. Kalau orang awam batal atau tidak? Ayo, orang awam mesti batal itu. Sesuatu dikit tuh batal wudunya, gagal faham. Karena makna lamastum itu bukan bersentuhan tapi apa? Berhubungan badan. Yang batal wudu ada berhubungan badan. Kita lihat, perhatikan. Wa fihi, bagian atas itu, anna masal mar'ati la yanqidu al-wudu. La yanqidul wudu. La yanqidul wudu. Bahwasanya menyentuh wanita itu tidak batalkan wudu. Yang enggak tahu artinya diartikan. Naam, naqadha yanqudu. Tidak membatalkan wudu. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha naghtarifu minhu jami'an. Dengan dalil ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kami menciduk atau mengambil air dari bejana tersebut secara bersamaan. Kalau seandainya bejana, atau memahami bejana, ukurannya seberapa, ada paham bejana, itu otomatis kalau yang namanya mandi kan bersenggolan, bersentuhan. Kalau seandainya membatalkan wudu, niscaya apa? Wudu lagi setelah apa? Mandi janabah. Sedangkan situ Aisyah mandi bersama siapa? Rasulullah SAW dalam satu bejana. Otomatis ketika menciduk air, menggayung air gitu, sangat memungkinkan enggak tuh bersentuhan? Sangat memungkinkan. Mafhum? Sehingga pendapat yang sahih tidak batalkan wudu. Ingat-ingat itu. Biar nanti kalau antum ketemu orang awam dijelaskan. Fa innahu la budda an yaqa'al lamas. Dikarenakan pasti yang namanya mandi bersamaan, mandi berduaan itu pasti akan terjadi yang namanya sentuhan. Pasti akan terjadi yang namanya apa? Sentuhan, apalagi satu bejana. Wal muradu biqaulihi ta'ala wa aw lamastumun nisa, di garis itu. Sedangkan yang diinginkan dengan perkataan Allah Ta'ala, dan apabila kalian bersentuhan dengan wanita, lamastum itu lamas sayulamisu, kalau antum cek di kamus memang bersentuhan. Tapi yang diinginkan apa? Al-jima', di garis itu. Biar antum enggak gagal paham. Orang awam gagal paham di sini. Lamastum semata-mata bersentuhan sudah batal wudunya. Nah, dikondisikan ya. Semata-mata apa? Bersentuhan batal wudunya. Mafhum? Bersentuhan batal wudu yang enggak dia, bersentuhan perempuan itu pendapat yang kuat. Dikondisikan faedahnya. Jangan sampai gagal paham. Lamastum ay jama'tum. Ingat-ingat ya. Lamastum ay jama'tum.
Jadi yang diinginkan dengan lamasa yulamisu ini adalah berhubungan badan. Itu yang batalkan wudu. Adapun semata-mata bersentuhan tidak batal wudunya. Biasanya orang awam gitu kan, kita lagi belanja, dia setelah wudu, ibu-ibu itu. Jangan nyentuh, Mas, Ana sudah wudu katanya. Aku sudah wudu katanya. Berarti punya keyakinan kalau misalnya kesentuh batal wudunya, itu gagal paham. Diperhatikan ya, gagal paham. Pendapat yang kuat bersentuhan tidak batal wudunya. Hafid, kalau berciuman, dia mau berangkat ke masjid, mungkin dia pamitan sama ibunya, dicium pipinya misalkan, atau mungkin suami istri, dia apa pamitan ke masjid, mencium istrinya, batal nggak wudunya? Nggak batal juga. Selama hanya semata-mata berciuman nggak batal wudunya. Paham ya? Nah, asalkan barakallahu fiik tidak ada pembatal wudu yang lainnya. Ini sekedar apa? Penyebutan biar tidak gagal paham, gitu loh. Karena orang awam seringnya ini yang mereka, poin inilah yang mereka gagal paham. Faqad aujaballahu azza wa jalla al-ghusla fi sababih, dan sungguh Allah Ta'ala mewajibkan mandi dengan sebab apa? Dengan sebab berhubungan badan. Haknya kembali ke berhubungan badan, al-jima' tadi itu. Waqad taqaddama ma'ana dzikru nawaqidil wudu, dan sungguh telah lewat bersama kita penyebutan tentang pembatal wudu. Perhatikan. Penyebutan tentang pembatal wudu. Ada enggak di sana pembatal wudu bersentuhan dengan wanita? Ada enggak? Ada enggak yang sudah kita lewati? Enggak ada. Karena memang enggak batal wudu. Pembatal wudu kan banyak. Keluarnya apa? Sesuatu dari dua jalur. Dua jalur itu jalur apa, Mas? Kubul dan dubur. Bisa kencing, bisa BAB. Paham ya? Atau keluar darah dari kedua jalur tersebut, itu masuk dalam pembatal wudu. Kemudian tidur yang apa? Lelap. Tidur yang menenggelamkan. Paham ya? Naum mustaghriq, tidur yang menenggelamkan. Jadi dia udah enggak ingat lagi udah. Tidur walaupun dengan duduk. Adzan enggak dengar, qomat enggak dengar. Atau ketika dia sholat, Allahu Akbar, takbir gini. Dia kelihatannya khusyuk, ini ternyata merem dia. Orang udah rukuk dia masih berdiri aja, enggak dengar apa-apa, udah batal untuknya. Sholat kok tidur. Paham ya? Dikondisikan. Karena masih ada orang yang enggak sadar gitu loh. Olahraga semangat dia olahraga. Badannya kuat, kekar badannya. Tapi kalau sholat tidur ngapain? Pastikan ketika sholat tidak tidur. Karena sholat itu menghadap siapa? Menghadap bos atau menghadap Allah Ta'ala? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meleklah matanya. Jangan dikasih pejam itu mata. Dikasih melek saja, bismillah. Amin. Sholat, enggak memakan waktu yang banyak. 10 menit pun kadang enggak sampai, perhatikan. 10 menit pun kadang enggak sampai. Paham ya? Nah, dalam waktu yang sangat singkat seperti itu kok malah apa? Merem, tidur, sangat rugi. Sangat rugi. Nah, barakallahu fiik, sangat rugi sekali. Paham ya? Pastikan sadar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya waktu yang sangat singkat, merem. Jangan melek. Paham ya? Karena kalau sampai lelap tidurnya, batal wudunya plus salatnya pun juga batal. Tapi tidur yang bagaimana yang tidak batal wudu? Naum ghairu mustaghriq namanya. Naum ghairu mustaghriq, tidur yang tidak menenggelamkan. Mungkin dia ngantuk-ngantuk ketika nunggu imam, ngantuk-ngantuk gini, ternyata qomat dia masih dengar, enggak batal wudunya. Tapi kalau udah nunggu-nunggu imam, qomat mau dengar sampai salam pun masih gitu. Udah jelas batal itu. Paham ya? Kondisikan. Ini penting sekali berkaitan masalah fikih, tapi kaitannya dengan ibadah. Daripada ibadah yang terima rugi. Orang mau dagang, mau kulaan nggak bawa modal, nggak bawa uang. Gimana mau kulaan? Paham ya? Orang beribadah pengen dapat pahala kok nggak mau apa? Berusaha. Jangan sampai. Ingat-ingat. Ini sekedar penyebutan pembatal wudu. Makan daging apa yang batal wudunya? Makan daging apa yang batal wudu? Daging keledai, daging kambing, daging sapi, daging onta, atau daging bebek, daging ayam? Makan daging onta. Nah, pertanyaan berikutnya, makan daging onta kenapa kok batal? Padahal nggak najis kan, suci kan daging onta itu. Antum, ya kita lewati dulu. Kenapa? Daging onta najis nggak? Suci kan? Tapi kenapa ketika makan daging onta batal itu? Aneh kan? Kok suruh wudu lagi itu? Ya, kita lewati dulu kalau ingat loh ya. Alasannya kenapa? Ingat nggak? Ayo, kalau nggak ingat yang lainnya coba. Antum tahu jawabannya? Ingat? Belum? Labas. Antum tahu? Abdullah coba ingatnya.
Wa amrun ta'abudiyun, lihat tuh. Semata-mata perintah ibadah, mau enggak dia wudu? Kalau mau dapat pahala itulah ibadah. Kalau enggak mau ya batal wudunya. Semata-mata untuk itu aja. Enggak ada alasan yang lain. Najis enggak. Daging unta pun juga enak kalau dibikin masakan yang enak kan itu. Tapi kenapa kok batal wudunya? Perkara ibadah murni. Mau enggak dia wudu? Kalau mau ibadah, kalau enggak mau batal wudunya. Mafhum? Kenapa kok enggak daging kambing? Kenapa kok enggak daging sapi? Kenapa kok daging kelinci? Nah, itu mah syariat, enggak usah ditawar-tawar. Syariat itu enggak ada tawar-menawar. Sami'na wa ta'ana, syariat gitu, enggak ada tawar-menawar. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat berikutnya, disimak baik-baik. Walaysa minha massul mar'ati alladhi huwa bima'nal lamas. Lihat ini. Bukan termasuk batal wudu adalah menyentuh wanita yang maknanya adalah lamas, bersentuhan. Nah, bukan termasuk pembatal wudu yang namanya apa? Bersentuhan, menyentuh wanita, sehingga kesimpulannya tidak batalkan wudu. Kesimpulannya tidak batalkan wudu. Naam, kita lanjutkan, fokus pada pembahasan. Qauluhu wa an Maimunah bintil Harits radhiyallahu anha hiya zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keliru itu, yang benar hiya zauju. Yang benar zauju. Zauji keliru, yang benar zauju. Yang benar adalah zauju. Diluruskan ya. Hiya zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha fi sanah sadisah wa qila as-sabi'ah minal hijrah. Sahih, lihat ini. Maimunah bintul Harits adalah istri Rasulullah SAW yang beliau menikahinya pada tahun 6 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 7 Hijriah. Intinya kalaupun tahun 7 Hijriah berarti akhir 6 Hijriah masuk 7 Hijriah. Mafhum? Maimunah bintul Harits, dihafalkan. Maimunah bintul Harits termasuk salah satu istri Rasulullah SAW. Ada pertanyaan. Bukankah zaujun itu suami? Kalau istri zaujatun ya kan? Tapi kok zauju ya? Kenapa? Dalam bahasa Arab boleh penggunaan dua-duanya. Kadang zaujun itu untuk istri juga bisa, untuk suami juga bisa. Karena kalau mungkin dia belajar DL jilid 1, tahu DL? Durusul Lughah jilid 1, zaujatun istri, zaujun suami. Ternyata antum lihat itu. Dia zauju, bukan zaujatu, ya kan? Wah, ini masa suami. Kita artikan istri. Zaujun kadang artinya apa? Zaujatun. Ingat-ingat itu faedah itu. Jadi kadang-kala zaujatun itu digunakan dalam bahasa Arab pakai zaujun. Mafhum? Jadi ngartikannya bukan suami tapi istri. Enggak cocok kan kalau suami, seperti itu dikondisikan ya. Nah, kita lanjutkan. Wa bana biha bisarif wa matat bihi. Dan beliau membangun rumah tangga dengan Maimunah bintul Harits di suatu tempat namanya Sarif ini. Paham ya? Dan beliau meninggal situ. Wa dufinat fihi, dan dimakamkan di situ. Washtadda biha al-marad radhiyallahu anha fi Makkah, dan waktu itu penyakitnya mulai dahsyat, istadda, mulai parah. Istadda itu parah. Kalau artinya yang secara perkata dahsyat, tapi artikan parah di sini. Penyakitnya mulai parah fi Makkah, di Makkah. Faqalat lahum, kemudian beliau berkata kepada mereka, inni lan amut, sesungguhnya aku tidak akan mati. Yang maksudnya tidak akan mati dalam artian belum mau mati. Biha fa akhrijuni minha, maksudnya aku tidak mau mati di situ di Mekah. Keluarkanlah aku darinya. Id anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad akhbaraha, dikarenakan Rasulullah SAW telah mengkabarkannya. Wa hadza min dalail nubuwwatih, ini termasuk dalil-dalil apa? Kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annaha lan tamut di Mekah, bahwasanya beliau, siapa tadi? Maimunah bintul Harits tidak mati di Mekah. Mafhum? Waktu itu sakitnya parah di mana? Di Mekah. Kemudian Maimunah bintul Harits berkata kepada segenap orang yang ada di situ, aku tidak akan mati di Mekah, tidak mau mati di Mekah. Keluarkanlah aku dari kota Mekah tersebut. Akhirnya apa? Benar memang Rasulullah sudah mengatakan jauh sebelumnya bahwasanya Maimunah bintul Harits tidak akan mati di Mekah. Mafhum? Mati ini tempat tadi Sarif tadi itu. Saya pahami? Naam. Wa aqada 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal. Ini penting ini karena ada riwayat yang berbeda-beda. Rasulullah SAW akad nikah dengannya, dengan siapa? Maimunah bintul Harits, dalam keadaan sudah halal, bukan muhrim. Muhrim itu ihram. Paham ya? Kalau dalam keadaan ihram itu enggak boleh nikah. Nikah enggak boleh, akad nikah enggak boleh, lamaran enggak boleh. Sedang ihram. Paham ya? Nah, muhrim itu maksudnya sedang ihram. Nah, ini halal, berarti sudah tahallul, sudah selesai. Paham? Selesai ritual ibadahnya.
Naam, wabtana biha wa huwa halal, dan beliau Rasulullah SAW bangun rumah tangga dengan barakallahu fiik Maimunah bintul Harits dalam keadaan sudah halal. Wa ma jaa'a min Abbas, itu yang perlu disorotin, perhatikan. Ada pun yang datang dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi sahih, di dalam sahih, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW tazawwajaha wa huwa haram, menikahi Maimunah bintul Harits dalam kondisi beliau dalam keadaan haram. Haram itu maksudnya adalah muhrim, ihram, perhatikan. Sabitun, telah datang sanad dan sanadnya. Lakin as-sahih khilaf, tapi pendapat yang benar berseberangan dengan apa yang ada dalam riwayat Ibnu Abbas. Sekarang gini, yang menikah siapa? Ibnu Abbas atau Maimunah? Perhatikan, yang menikah siapa? Ibnu Abbas atau Maimunah? Berarti sahibul kisah adra bima fiha. Pemilik kisah lebih tahu daripada orang lain. Yang nikah Maimunah, kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan hadis yang lafadznya apa? Dinikahi dalam kondisi ihram. Yang lebih tahu siapa, Maimunah atau Ibnu Abbas? Harusnya Maimunah. Makanya Maimunah menyebutkan kan dalam riwayat tersebut bahwasanya dalam kondisi halal. Bisa dipahami? Terus yang diambil yang mana riwayatnya? Maimunah atau Ibnu Abbas? Yang diambil Maimunah. Kaidahnya sahibul qissah adra bima fiha. Pemilik kisah itu lebih tahu tentang keadaan yang terjadi. Yang menikah siapa? Abdullah bin Abbas atau Maimunah? Berarti Maimunah lebih tahu. Mafhum? Walaupun datang riwayat Ibnu Abbas bahwasanya menikah dalam kondisi haram. Ternyata datang riwayat Maimunah tadi dalam kondisi halal. Yang sahih berarti yang mana? Yang mana? Yang halal, Maimunah. Mafhum? Itu penting sekali. Sahibul qissah adra bima fiha. Pemilik kisah itu lebih tahu tentang apa yang ada padanya. Naam. Waqat rawat Maimunah radhiyallahu anha wa Abu Rafi' wa huwa al-wasithah bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina Maimunah, dan sungguh telah meriwayatkan Maimunah radhiyallahu anha, perhatikan, dan Abu Rafi', yang mana Abu Rafi' itu perantara antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah. Maimunah sama Abu Rafi', perhatikan. Abu Rafi' ini perantara antara Maimunah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu tazawwajaha wa huwa halal. Bahwasanya Maimunah bintul Harits menikah dengan Rasulullah SAW dalam kondisi halal. Dalam kondisi halal. Wa fi hadits Utsman radhiyallahu anhu, dan dalam hadisnya Utsman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, disimak itu bahwasanya Rasulullah SAW qala, berkata, la yankihul muhrimu wa la yunkih wa la yakhtub. Disimak itu. Nah, barakallahu fiik. Artinya dalam hadisnya Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, orang yang sedang berihram la yankih, tidak boleh menikah. Perhatikan ini, tidak boleh menikah. Wala yunkih, tidak boleh menikahkan. Wala yakhtub, tidak boleh melamar. Dikondisikan atau artinya diartikan itu. Dari orang ketika ihram enggak boleh menikah, enggak boleh menikahkan, enggak boleh lamaran. Mafhum? Sampai halal atau tahallul. Bisa dipahami ya? Penting. Walaha salatu akhwatin. Maimunah bintul Harits itu memiliki 3 saudari. Memiliki berapa? 3 saudari. Isimak 225 itu, simak itu. Maimunah bintul Harits laha salatu akhwatin, memiliki 3 saudari. Pertama, Lubabah Ummu Khalid ibn Walid. Dikondisikan ya. Yang pertama siapa? Lubabah Ummu Khalid ibn Walid. Yang kedua, Walubabah Ummul Fadl ibn Abbas. Sama-sama namanya Lubabah. Lubabah Ummul Fadl ibn Abbas. 2. Yang ketiga, itu keliru, itu yang tepat bukan Mahfad. Ummu Hufaid. Hufaid, haknya yang tepat anda ngecek di terjemahnya itu bukan Mahfad tapi Ummu Hufaid. Ummu Hufaid, ha fa ya dal. Huzailah. Ummu Hufaid Huzailah bintul Harits. Itu Mahfad keliru ya, benar Hufaid. Dan benar Hufaid. Dikondisikan itu. Mahfad keliru. Yang benar hak dulu. Hufaid. Ummu Hufaidin. Ummu Hufaid Huzailah bintul Harits. Huzailah bintul Harits. 3 itu saudarinya siapa? Saudarinya Maimunah bintul Harits, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa matat qabla Aisyah, dan Maimunah bintul Harits meninggal dunia sebelum Aisyah radhiyallahu anha. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi menurut pendapat yang sahih, Maimunah bintul Harits
itu meninggal dunia duluan daripada apa? Daripada Aisyah. Mafhum? Min aqwali ahli tarikh. Menurut pendapat yang sahih dari apa? Pendapat-pendapat ahli sejarah. Tarikh itu sejarah artinya. Tarikh artinya apa? Sejarah. Yang enggak tahu artinya diartikan. Wa shalla 'alaiha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kemudian Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma mensolati jenazahnya. Kesimpulannya Maimunah bintul Harits meninggal lebih duluan atau Aisyah belakangan? Aisyah belakangan terus Maimunah bintul Harits duluan atau lebih duluan Aisyah? Maimunah bintul Harits lebih duluan. Itu disimak baik-baik itu. Qauluhu zaujun, disimak itu, zaujun. Ya juzul wajhan, ini faedahnya digaris. Karena seperti ini kadang kalau DL juz 1 belum bisa mencerna, tapi kalau sudah ada kayak seperti ini kan langsung bisa mencerna. Lihat ini. Zaujun ya juzul wajhan, boleh dua sisi. Zaujun ini. Zaujun wa zaujatun. Zaujun wa zaujatun. Zaujun itu ma'rufnya suami, zaujatun ma'rufnya istri. Wa zaujun lughatan min lughatil Arab. Wa zaujun lughatun min lughatil Arab. Zaujun ini salah satu bahasa dari bahasa orang Arab. Wahya ashar. Nah, yang mana itu yang paling masyhur lafaz zauj ini? Paham ya? Yang paling masyhur lafaz apa? Zaujun, bukan zaujatun. Cuman orang membedakan zaujun itu suami, zaujatun apa? Istri. Kita lihat di situ. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di sini, amsik 'alaika zaujaka wattaqillah. Tahanlah olehmu istrimu dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Nah, zaujun ini istri artinya ini. Zaujun artinya apa? Istri itu. Simak. Hatta qila sampai-sampai dikatakan bi annahu la yuqal zaujatun illa fi masail mawarith. Penting ini. Sampai-sampai ada yang mengatakan tidak dikatakan zaujah kecuali dalam pembahasan mawarith, pembahasan pembagian warisan. Pembahasan pembagian apa? Warisan. Sehingga kalau dalam masalah warisan harus disebutkan zaujun sama zaujah beda memang. Tapi secara global zaujun kadang maknanya apa? Istri. Mafhum? Zaujun kadang maknanya apa? Istri. Tapi kalau dalam pembahasan mawaris, tarikah, yaitu membagikan harta warisan, itu biasanya dipisahkan zaujun sendiri, zaujatun sendiri karena bagiannya beda. Mafhum? Bagiannya berapa, zaujun berapa, zaujatun berapa. Tapi selain itu penggunaan zaujun kadang untuk istri juga. Mafhum Abdullah? Kondisikan. Kadang untuk istri juga ya. Tapi kalau masalah warisan, mawaris itu dibedakan, dipisahkan. Dibedakan, dipisahkan karena pembagian zaujun sama zaujatun beda pembagiannya. Mafhum? Pembagiannya berbeda. Nah, dikondisikan. Qauluhu wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Simak itu. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, itu kisahnya Maimunah bintul Harits radhiyallahu anha. Kata Maimunah radhiyallahu anha mengatakan, aku meletakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah, air untuk mandi janabah, wudu airnya. Wudu airnya. Wudu perbuatannya. Ingat-ingat. Kalau ditanya kalau masih gagal paham, berarti tidak perhatian. Paham ya? Wudu itu airnya, wudu perbuatannya, sahur itu makanannya, suhur perbuatannya. Itu faedah dikondisikan. Fihi khidmatul mar'ah li zaujiyah sahih. Lihat ini. Di dalam hadis ini perhatikan, jangan sampai ada yang 2 watt ke bawah, semuanya 30 watt ke atas, semuanya. Jangan sampai meresahkan dan juga mengecewakan. Fihi khidmatul mar'ah li zaujiha. Di dalam hadis ini ada seorang istri membantu suaminya, harus. Karena istri termasuk hak yang perlu ditunaikan untuk suaminya adalah membantu suaminya. Paham ya? Jangan sampai salah sasaran, salah alamat. Suatu ketika antum menikah dengan perempuan, yang penting cantiknya itu keliru besar. Perhatikan baik-baik itu. Suatu ketika nanti antum sudah besar, sudah ingin berkeluarga, jangan pernah mencari wanita gara-gara cantiknya, itu keliru. Karena kalau cantik udah tua itu nggak nampak cantik lagi sudah. Tapi kalau karena agamanya, insya Allah ya, kalau agamanya bagus dan baik, walaupun dia sederhana saja, nggak terlalu cantik, tapi karena agamanya bagus, taat dengan suami, paham apa yang dibutuhkan, diperlukan suami, ya kan, setia, nggak macam-macam, nggak banyak tuntutan, nampaknya cantik.
Nggak percaya buktikan nanti. Paham ya? Tapi kalau gara-gara milik cantiknya, jangan. Cantik, nggak punya moral, nggak punya adab, punya akhlak, disuruh suami masakan nggak masak. Suruh nyetrikakan baju, malah bajunya sobek. Suruh nyucikan baju, bajunya dilempar-lempar. Cantik wajahnya mang, tapi nampaknya buruk. Itu perhatikan baik-baik itu. Wah, nanti kalau mau nikah mau nyari perempuan yang kayak drakor katanya. Kayak orang-orang artis Korea, ngapain lu? Dah tua juga memble. Dah tua juga nggak nampak cantik lagi. Tapi kalau agamanya, nah itu kata Rasulullah, fatfar bidzatid din taribat yadak. Ini membahas ini ya, tapi nanti antum perhatikan nggak percaya. Pilihlah yang paling bagus agamanya, niscaya kamu beruntung. Tapi kalau dapat empat-empatnya bagaimana ya? Bagus empat-empatnya. Tungkahul mar'ah li arba'in, perempuan dinikahi karena apa? 4 perkara. Lidiniha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali apa? Wali maliha. Perempuan dinikahi karena agamanya, cantiknya, garis keturunannya, hartanya. Dapat empat-empatnya. Cantik, agamanya bagus, orang kaya, keturunan bangsawan. Udah, alhamdulillah. Tapi ingat, kalau nggak dapat empat-empatnya apa kata Rasulullah? Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah orang yang wanita yang paling bagus agamanya, niscaya tanganmu akan berdebu. Itu kalau diartikan letterlek perkata. Tapi diartikan yang tepat adalah niscaya kamu akan beruntung. Kalau perempuan bagus agamanya beruntung insyaallah. Kalau nggak percaya buktikan. Paham ya? Tapi kalau hanya bermodalkan cantik, suka ke salon, make upan, ya udah bangkrut antum. Pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Mau masak aja, masak dulu. Mau masak benar. Nah, mau nyuci, berdandan dulu. Semuanya serba seperti itu. Kalau tidak didasari oleh agama yang benar. Makanya agama nomor 1. Kalau mencari perempuan, jangan semata-mata cantiknya, agamanya. Bagus gak akhwat ini? Bagus. Aman insyaallah. Tapi kalau bermodalkan cantik, hati-hati. Cantik itu bisa dimodifikasi. Mungkin dia cantik wajahnya operasi plastik dia. Oplas. Nah, barakallahu fi. Agamanya enggak punya, salat pun enggak mau. Suami capek-capek pulang kerja, piring melayang, gelas pecah, enggak taat sama suaminya. Suaminya kerja bangunan misalkan ya, dapat gaji 360 sepekan, istrinya mintanya neko-neko. Setiap hari belanja di Shopee terus. Bangkrut enggak kira-kira? Agama nomor 1. Itu ingat-ingat, agama nomor 1. Kamu percaya buktikan nanti. Tapi kalau antum hanya mencari cantiknya, tidak disarankan. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah perempuan yang bagus agamanya, niscaya tanganmu akan berdebu. Maksudnya kamu akan beruntung walaupun seadanya. Tapi agama nomor 1 tadi. Ingat-ingat, lihat ini. Khidbatul mar'ah li zawjiha. Yaitu di dalam hadis ini ada pendalilan seorang istri membantu suaminya. Wa makana alaihi nisa'us salaf fi hadzal bab, dan juga dahulu keadaan para wanita salaf dalam bab ini, membantu suaminya. Bi khilafi ma taf'aluhu ba'dun nisa' fi hadzal zaman. Di garis itu. Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh para wanita zaman sekarang ini. Para wanita zaman sekarang ini sangat disayangkan, apalagi yang di luar sana, yang jarang di rumah ya, alasannya mondok pada pesantren. Tarbiyatun nisa. Jauh dari orang tua, di pondok pesantren, ternyata dibebaskan sampai Android. Setiap hari nonton drakor. Apa drakor itu? Drama koran itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena ada anak pernah jumpai tapi enggak usah sebutkan namanya. Ya, yang jelas bukan orang lain ya, bukan orang lain. Dapat kisah yang sangat disayangkan sekali. Kok bisa di pondok pesantren itu? Akhirnya akhwat-akhwat model seperti ini kalau nyari laki-laki yang drakor juga. Laki-laki model seperti ini bukan tipenya nih, bukan levelnya kayak ini. Wajah-wajah coklat-coklat biasa-biasa enggak bukan levelnya. Menurut mereka orang-orang yang terfitnah tadi itu. Sahih. Anda terang ini ada kisah ikhwah. Ikhwah ini melamar akhwat, akhwatnya enggak pernah mau dilamar ikhwah. Udah berkali-kali ini. Akhwat mensyaratkan, ternyata syaratnya tadi itu. Mencari ikhwah yang wajahnya bersih putih kayak orang Korea katanya. Bayangkan itu. Padahal bercadar dia. Ini sekedar selingan, ternyata dia sudah terfitnah drakor tadi, drama Korea. Kata keluarganya. Ini fitnah kan? Akhirnya setiap laki-laki atau ikhwah mau melamar enggak dikasih. Wajahnya sederhana ikhwahnya kan. Enggak ada yang Korea-Korea, enggak ada kan?
Warnanya Jerman, Jeddah Sleman. Jeddah Sleman, Jerman. Paham ya? Allahu musta'an. Maksudnya barakallahu fiik ini sekedar selingan. Kata beliau, berbeda dengan para wanita zaman sekarang ini. Itrubbama taqulu li zawjiha laisa 'alayya biwajibin sahih. Ini banyak loh ya kejadian ini. Berbeda halnya sebagian wanita zaman sekarang ini, dikarenakan rubbama bisa jadi malah mengatakan kepada suaminya, itu bukan kewajibanku. Masa suruh nyetrika baju, suruh nyuci baju, suruh masak, itu bukan tugasku katanya. Sampai ngomong kayak gitu. Bayangkan itu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Laundry. Makan cateringan. Bangkrut enggak kira-kira? Bangkrut, makan cateringan. Baju di laundry tiap hari. Sudah diberikan sabun, mesin cuci juga ada, dapur juga siap, tapi dia malas ya. Katanya bukan kewajibanku masa anak suruh nyuci tiap hari. Istri harus kayak gitu, memang harus. Kalau antum dapat istri seperti itu, tukar aja udah. Paham ya? Tukar maksudnya diceraikan cari yang lain. Itu bukan istri yang tipe bagus seperti itu. Suruh nyuci nggak mau, nyetrika nggak mau, masak nggak mau, pengennya cateringan terus, pengennya laundryan terus. Antum bangkrut awalnya. Apa bangkrut artinya? Kurus nanti. Allah musta'an. Cari tipe wanita yang tadi itu paham agama. Sudah kerja banting tulang peras keringat, pulang ada teh di situ, kopi. Pakaian dari gantung rapi semuanya. Dilihat kamarnya bersih, tertata semuanya. Paham ya? Begitu masuk rumah disambut dengan senyuman yang sangat apa? Mempesona. Paham ya? Nah, bukan begitu masuk langsung endi duitnya? Mana uangnya? Wah, itulah tipe yang berbahaya seperti itu. Paham ya? Allah musta'an. Ini sekedar selingan. Antum kan sekarang belum mencapai tingkatan itu kan, levelnya belum sampai situ kan. Cuma nanti ingat-ingat, cari wanita yang bagus agamanya. Kalau nggak percaya buktikan ya nanti. Tapi kalau salah alamat, salah sasaran, tidak akan terwujudkan 3 poin ini. 3 poin ini nggak akan terwujudkan, 3 poin ini. 3 poin ini nggak terwujudkan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nggak akan terwujudkan. Paham ya? Karena banyak sekali kejadian seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat yang seperti ini, perhatikan, wa hadza min qillati fiqhin nisa. Yang seperti ini merupakan sedikitnya, minimnya fikihnya wanita, pemahaman perempuan. Perempuan itu kurang akal, kurang apa? Agama. Akalnya kurang, agamanya kurang. Kenapa kok akalnya kurang? Seringnya nuntut hak suami, nuntut terus, menuntut. Padahal udah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan usahanya, banting tulang peras keringat untuk menafkahi istri, tapi kurang terus, nggak pernah terima. Sekali berbuat kesalahan suami, lihat nih, selama ini dinafkahi, minta abad turutin, minta mobil dibelikan mobil-mobilan, paham ya? Minta motor pun dibelikan motor-motoran, paham ya? Intinya semua yang permintaan diturut. Sekali kesalahan, berbuat satu kesalahan, kata istrinya nggak pernah berbuat baik selama-lamanya. Nggak pernah berbuat baik selama-lamanya, kata istrinya itu. Itu sebutkan kurang apa? Kurang akalnya, kurang agamanya. Perempuan ada haid, ada nifas. Libur nggak salatnya? Libur. Puasanya? Libur. Itu kurang agamanya. Kurang akalnya tadi itu. Makanya kalau perempuan atau menasihati jangan dibikin keras-keras. Kasih dia lembut dikit saja. Paham ya? Karena perempuan itu sensitif, anu keras sedikit nangis dia. Kedua matanya berlinang langsung, gembor. Paham ya? Itu makanya kalau perempuan harus terang. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan kuat. Paham ya? Kalau perempuan itu atau singgung dikit saja, atau gertak saja. Paham ya? Karena apa? Diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fastausu binisa'i khaira. Ini nasihatilah para wanita dengan cara yang terbaik. Ini sekedar selingan ya untuk bahas ini. Fa idza amaraha az-zawj wajaba 'alaiha ta'atuh. Lihat ini. Fi ta'atillah azza wa jalla, apabila suami merintahkan wajib dia mentaati suaminya. Lihat ini. Dalam perbuatan ketaatan kepada Allah Taala, penting ini. Jadi taatnya pada perkara taat juga. Enggak boleh sembarangan. Suaminya minta istrinya tolong belikan sabu-sabu. Istrinya sampai nama ta'ana, gagal paham. Perkara haram diturutin. Nah, suaminya bilang, wahai istriku tolong belikan apa? Anggur merah putih, memendam, memabuk. Akhirnya istrinya membelikan juga, berarti gagal paham. Jadi pahami? Nah, barakallahu fi, ada apa anggur merah putih? Dioplos. Paham ya? Anggur merah, anggur putih dioplos. Allahul musta'an. Ini sekedar selingan bahwasanya
perempuan atau seorang istri mentaati suaminya pada hal yang apa? Yang baik. Wa hadza laisa bimaksiatin. Yang seperti ini bukan perkara maksiat, barulah dia mentaatinya. Wa idza lam ya'murha kana minal mukafaah an ta'udda lahu ghuslahu nam wa libasahu wa ghadalik min sya'ni sahih. Lihat ini. Kalaupun seandainya suami enggak perintahkan apa-apa, termasuk mukafaah, membalas kebaikan suami adalah apa? Mempersiapkan untuk suaminya air yang dipakai untuk mandi disiapkan, pakaiannya disiapkan, semua sebelas persiapan. Mau pakai pakaian yang udah setrika udah ada, baju yang mau dipakai udah siap semuanya. Jangan apa malas-malasan karena udah tugas di rumah kemudian sana santai leha-leha. Suami mau pakai pakaian yang udah rapi nggak ada, masih kotor semuanya. Ini ujian ya barakallahu fiik. Mungkin di awal permulaan ketika awal nikah belum punya anak, berdua santai-santai aja dia. Punya anak satu, wah mulai sibuk lagi. Punya anak dua, tambah sibuk lagi. Punya anak tiga, lebih sibuk lagi. Punya anak empat, ekstra sibuk. Tapi kalau dia tuh paham, dia bisa mengkondisikan bagaimana caranya. Anak-anak itu udah dikasih tidur saja sudah. Tidur dulu, ya kan? Setelah itu baru dia bekerja. Tapi kalau ngandalkan, wah ini sibuk, ini sibuk, ini sibuk. Lah dikasih dicarikan pembantu yang lain nggak mau. Dicarikan pembantu yang lain nggak mau. Pembantu namanya poligami. Nggak mau dia, pengennya sendirian, muahid katanya, sendiri aja katanya. Allah musta'an. Kalau sendiri ya tugasnya selesaikan. Jangan sampai suami ternyata ngambil tindakan lain nyari pembantu, pembantu yang sifatnya istri yang kedua gitu loh, paham ya? Karena kadang-kadang seperti itu terjadi. Ketika masih berduaan, nah santai, tenang, gitu kan. Semuanya baju masya Allah setrikaan semuanya, ya kan. Kemudian pakaian bersih, ya. Kopi semua siap jahit semuanya. Punya anak satu udah mulai berkurang, pakaian nggak ada setrika, bersih memang tapi nggak setrika. Punya anak dua udah mulai berkurang, baju berantakan, belum dicuci, nggak ada setrikaan. Punya anak tiga tambah lagi, paham ya? Masak pun malas, pengennya cateringan terus, paham ya? Rugi seperti itu. Ini maksudnya kisah tentang wanita yang kurang paham tentang agama. Tapi kalau paham agama, insya Allah binillah, insya Allah, walaupun wajahnya nggak terlalu cantik, nampaknya cantik dia. Sahih. Paham ya? Nampaknya cantik. Kenapa? Karena dihiasi dengan agama tadi. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Hadisnya siapa itu? Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu rawahu Muslim. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah, bukan emas, bukan perak. Perempuan yang salihah tadi. Oleh karena itu ingat-ingat pesan Rasulullah SAW. Kalau mencari pasangan yang bagaimana tadi? Yang paling banyak hartanya, keliru. Yang paling apa tadi? Paling cantik, keliru. Yang paling apa tadi? Paling bagus keturunan apa? Keturunannya, keliru. Yang paling apa tadi? Yang paling bagus agamanya. Fatfar bidzatid din taribat. Ya ada, pilihlah perempuan yang paling bagus agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.